Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali berada di kebun kakao. Dalam hal ini di kebun kakao yang ditanami dengan klon MCC 02 atau sering disebut dengan 45. Nah ini saya pegang satu. Ini ditanam pada luasan 1 hektar dengan jumlah tanaman sekitar 800 pohon, berumur sekitar 4 tahun, dan ini buahnya cukup besar-besar. Dan hari ini sebenarnya tujuan saya ke kebun ini adalah mengambil biji untuk dijadikan sebagai tanaman batang bawah. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjaigo. Oke, mantap. Saya lanjutkan bahwa hari ini saya mengambil buah untuk dijadikan sebagai tanaman batang bawah, diambil dari tanaman MCC 02. Nah, di mana kelebihannya MCC 02 untuk dijadikan sebagai batang bawah? MCC 02 ini memiliki biji yang cukup besar, di mana pada buah batang biasanya 1 kilo biji kering itu bisa mencapai atau bisa pada kisaran buah ini sekitar 9 sampai 13 buah. Itu untuk biji kering. Artinya bahwa biji MCC 02 ini cukup besar dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai batang bawah, di mana batang bawah dari MCC 02 dengan biji besar ini pertumbuhannya cukup bagus, kemudian batangnya juga besar. Nah, hal ini diakibatkan oleh besarnya biji di dalam buah, sehingga mengakibatkan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman pada saat perkembangannya itu cukup banyak yang diberikan oleh biji itu sendiri dari kotiledon yang ada. Artinya semakin besar biji, makanan atau nutrisi di dalam biji tersebut cukup tersedia. Nah, itu bisa diwakilkan oleh MCC 02. Nah, pengalaman ini saya dapatkan sendiri pada pembibitan saya, bahwa biji MCC 02 itu bisa disambung pada umur 3 bulan setelah tancap. Nah, dibandingkan dengan biji dari biji klon S2 atau kita ambil dari tanaman lokal yang memiliki rata-rata biji yang kecil, yang biasanya dalam 1 kilo biji kering itu bisa mencapai 20 sampai 35 buah per kilo. Nah, pada buah lokal biasanya menghasilkan biji kering dengan berat 1 kilo itu biasanya mencapai sekitar 30 sampai 35 buah. Nah, ini artinya bahwa biji di dalam buah tersebut kecil. Nah, hal ini setelah saya amati pada pembibitan, biji menggunakan biji lokal itu sangat lambat perkembangan tanamannya, di mana batangnya kecil, kemudian perkembangan daunnya juga lambat. Nah, sehingga biji MCC 02 ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai biji batang bawah, karena nutrisi di dalam bijinya sendiri itu cukup banyak, karena kita lihat dari besar bijinya. Nah, ini sudah saya dapatkan, nanti saya perlihatkan ada beberapa buah yang telah saya belah. Jadi setelah saya belah, nah, perlu diketahui bahwa pengambilan biji
untuk dijadikan sebagai batang bawah, hendaknya kita mengambil buah pada bagian batang, pada bagian buah-buah batang, atau jangan sampai biasanya ke percabangan itu buah semakin kecil sehingga biji juga kecil. Nah, ini yang kita perlu perhatikan pada saat pengambilan buah untuk dijadikan sebagai batang bawah. Oke. Saya perlihatkan sedikit untuk biji MCC 02 yang akan saya belah. Saya gunakan pisau. Nah, perlu diketahui bahwa buah yang dijadikan sebagai biji batang bawah harusnya bebas dari serangan hama dan penyakit, karena hal ini akan menyebabkan pertumbuhan bibit tidak baik, apalagi ada serangan penyakit. Nah, ini yang sangat kita hindari. Nah, ini kita dapatkan buah. Ini bijinya cukup besar. Nah, ini cukup besar. Nantinya bisa maksimal dalam pertumbuhan bibit. Nah, ini usahakan biji tidak luka. Kemudian hendaknya pada bagian ujung, pada bagian 3/4 atau sepertiga bagian atau sepertiga bagian pada ujung dan ujung bagian bawah maupun atas ini jangan diambil. Kita ambil bagian di tengah, karena rata-rata bagian biji di bagian tengah ini adalah biji yang maksimal. Nah, sehingga ini kita tiadakan. Kemudian biasanya biji yang bagus pertumbuhan itu pada saat kita rendam, biji ini tidak mengapung. Maka pada saat perendaman, apabila terdapat biji mengapung, maka biji ini jangan diambil atau kita sisihkan saja, jangan ditancap lagi atau disemaikan lagi atau dikecambahkan. Nah, hal ini biasanya walaupun kecambah tumbuh, tetapi pada saat pertumbuhan di pembibitan itu tidak maksimal, bahkan mati. Nah, sehingganya pada saat biji tersebut mengapung, maka jangan lagi diambil. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat persiapan untuk pembibitan. Atau kita lakukan, bisa juga kita lakukan langsung semai atau dikupas, bagian kulit biji dikupas dan langsung ditancapkan. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa buah yang dijadikan sebagai biji atau tanaman batang bawah hendaknya jangan terserang hama dan penyakit. Nah, ini contohnya, ini adalah buah yang telah terserang penyakit. Ini adalah busuk buah, dan dihindari jangan sampai lagi menggunakan biji yang dari buah yang telah terserang ini. Nah, hal ini akan mengakibatkan ke dalam bijinya nanti biasanya walaupun serangannya berada di bagian luar, tetapi imbasnya ini sudah ke dalam biji, sehingga diharapkan jangan lagi dijadikan sebagai biji batang bawah, karena ini akan melihat kualitas dari bibit yang akan kita hasilkan nanti. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam pengambilan buah yang bijinya akan dijadikan sebagai batang bawah. Oke. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kebetulan ini saya di pondok, keadaan di kebun lagi hujan, jadi saya tidak bisa turun lapangan atau turun ke kebunnya, sehingga saya lakukan pengambilan videonya berada di pondok. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga menjadi satu bahan pertimbangan kawan-kawan
untuk melakukan pemilihan pada saat pengambilan biji untuk persiapan tanaman batang bawah. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjujo. Oke, mantap petani kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.